I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Sri Mulia dari kelompok 1. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengelolaan kearsipan. Arsip merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap organisasi, baik sekolah, kantor, maupun perusahaan. Hampir semua kegiatan menghasilkan dokumen yang harus disimpan dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan arsip perlu dilakukan secara teratur agar informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan tidak hilang. Pengertian arsip dan kearsipan. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian arsip dan kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat maupun diterima oleh suatu organisasi atau perseorangan dalam melaksanakan kegiatannya. Arsip dapat berupa surat, dokumen, laporan, foto, video, hingga file digital. Sedangkan kearsipan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, sampai penyusutan atau pemusnahan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa arsip adalah dokumennya, sedangkan kearsipan adalah proses pengelolaan dokumen tersebut agar tetap tersusun rapi, aman, dan mudah ditemukan saat diperlukan. Contohnya, di sekolahan terdapat arsip berupa data siswa, nilai rapot, surat izin, dan surat keputusan kepala sekolah. Semua dokumen tersebut harus disimpan dengan baik karena suatu waktu dapat digunakan kembali. Jenis-jenis arsip. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis arsip. Berdasarkan fungsinya, arsip dibedakan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Dengan adanya pengelompokan tersebut, proses penyimpanan dan pencarian arsip menjadi lebih mudah dan teratur. Arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Arsip dinamis dibagi lagi menjadi arsip aktif, semi-aktif, dan inaktif. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan sehari-hari, tetapi tetap disimpan karena memiliki nilai sejarah atau nilai penting lainnya. Berdasarkan nilai gunanya, arsip dibedakan menjadi nilai administrasi hukum, keuangan, pembuktian, dan sejarah. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, arsip dibedakan menjadi arsip tertutup yang hanya boleh diakses oleh pihak tertentu dan arsip terbuka yang dapat digunakan oleh banyak orang. Fungsi dan tujuan kearsipan. Kearsipan memiliki fungsi yang sangat penting bagi suatu organisasi. Fungsi pertama adalah sebagai sumber informasi yang akurat. Arsip menyimpan berbagai data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Fungsi kedua adalah sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa. Fungsi ketiga adalah sebagai alat pengawasan terhadap kegiatan organisasi. Selain itu, arsip juga menjadi sumber sejarah yang dapat menunjukkan perkembangan suatu organisasi dari waktu ke waktu. Tujuan utama kearsipan adalah menjaga agar arsip tetap tersedia, mudah ditemukan, aman dari kerusakan, serta dapat digunakan kembali apabila dibutuhkan. Dengan adanya pengelolaan arsip yang baik, pekerjaan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Pengelolaan arsip yang baik memberikan banyak manfaat. Pertama, dapat mencegah kehilangan maupun kerusakan dokumen yang penting. Kedua,
mempercepat proses pencarian arsip, hingga pekerjaan tidak membuang banyak waktu. Ketiga, menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi yang dimiliki organisasi. Keempat, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang lengkap dan akurat. Selain itu, pengelolaan arsip yang baik juga meningkatkan profesionalisme suatu organisasi karena semua dokumen tersusun rapi dan mudah diakses ketika diperlukan. Sistem penyimpanan arsip. Agar arsip mudah dicari, diperlukan sistem penyimpanan arsip yang tepat. Sistem yang pertama adalah sistem abjad, yaitu sistem berdasarkan urutan nama orang, perusahaan, atau instansi. Sistem kedua adalah sistem subjek, yaitu penyimpanan berdasarkan pokok permasalahan atau jenis kegiatan. Sistem ketiga adalah sistem tanggal atau kronologis, yaitu penyimpanan berdasarkan urutan waktu atau tanggal dokumen yang dibuat. Yang keempat adalah sistem wilayah atau geografis, yaitu penyimpanan berdasarkan daerah atau lokasi. Sistem yang terakhir adalah sistem nomor, yaitu penyimpanan menggunakan nomor atau kode tertentu. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan arsip merupakan kegiatan yang sangat penting dalam setiap organisasi. Arsip bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dokumen, tetapi juga menjadi sumber informasi, alat bukti, dan pendukung pengambilan keputusan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're